Saya pertama ditangkap, ditodong pakai senjata. Malam ini ditahan di sana, setelah besok keluar tuh kan langsung digunduli mereka. Pasti mati kalau ada orang duduk di sini kemarin. Anak saya selalu cari ayahnya. Tujuan perusahaannya, investor yang datang ini menjajah secara tidak langsung. Pas kita datang tuh mereka dengan harapan yang besar sekali dengan didengar. Penegakan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hilirisasi bagi Presiden Jokowi rupanya menjadi harga mati alias syarat mutlak untuk Indonesia maju. Meskipun digugat WTO, diperingatkan IMF, Indonesia maju tak gentar. Kita juga paham bahwa Indonesia maju itu berarti perekonomian nasional perlu hilirisasi. Tak hanya mineral, perkebunan, pertanian, perikanan, semua bisa dihilirisasi. Begitu kata Pak Presiden Jokowi. Hilirisasi membangun industrialisasi nasional yang kuat juga perlu diingatkan. Rakyat negeri jangan gigit jari. Kita bicara sawit sekarang. Sawit sebagai salah satu sumber pangan dunia dan Indonesia adalah negara penghasil sawit tertinggi dengan total luas lahan sawit di tahun 2022 mencapai 15,38 juta hektar. Dengan rincian perkebunan rakyat 6,37 juta hektar, perkebunan badan negara 0,59 juta hektar, dan perkebunan badan swasta 8,4 juta hektar dengan jumlah yang dihasilkan di tahun 2022 48,23 juta ton. Rinciannya adalah perkebunan rakyat 16,27 juta ton, perkebunan badan negara 2,45 ton, perkebunan swasta 29,50 juta ton. Dengan begitu sawit layak dikonsentrasikan untuk industri hilirisasi nasional. Faktor kunci industrialisasi sawit adalah tanah. Jika Indonesia ingin menjadikan sawit sebagai basis industri nasional, itu sudah tepat. Mengingat luasan lahan sawit yang terus meluas dan membuat ketergantungan negara cukup tinggi ketimbang sektor yang lain yang diambil dari dalam bumi. Jadi sawit memang harus diprioritaskan. Sayangnya mencermati kebijakan industri nasional kali ini, hakikatnya sudah bukan untuk kemakmuran rakyat lagi. Ini fakta. Indikatornya sederhana. Semakin terkonsentrasi dan meningkatnya kekayaan 10 oligarki Indonesia itu meningkatnya per tahunnya lebih dari 100%. Ini misalnya ya, ada yang namanya Lim Haryanto, orang terkaya nomor 6 Indonesia dari posisi sebelumnya di peringkat 36 orang kaya di akhir tahun 2022. Kekayaannya melonjak 381,81% dari akhir tahun yang lalu sebesar 1,1 miliar dolar. Lim merupakan pengusaha perkebunan kelapa sawit Bumi Tama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Sementara pendapatan buruh atau upah buruh tidak boleh naik lebih dari 10%. Sedih nggak tuh melihatnya? Karena itu, realisasi industrialisasi nasional dalam hal sawit harus dimulai dengan mengkelirkan soal tanah atau lebih pasnya soal agraria. Lalu apa yang dilakukan oleh pejabat saat ini? Faktanya, lahan sawit ilegal mau diputihkan. Innalillahi. Sebanyak 3,3 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan bakal diputihkan. Yang terbanyak adalah milik swasta, bukan milik rakyat. Maksudnya, lahan sawit ilegal ini akan dibuat legal dan taat hukum. Hal ini diungkapkan oleh Pak Menko Luhut, yang menurutnya lahan sawit yang berdiri di atas lahan hutan itu sudah terlanjur berjalan dan tidak bisa dicopot lagi. Dalam ketentuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pak Luhut memaparkan Indonesia ada 16,8 juta hektar lahan perkebunan sawit, sebanyak 3,3 juta hektar diantaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.
ya kita putihkan. Mau kita parkan lagi, masa mau kita copotin? Logikamu saja, ya kita putihkan terpaksa. Itu kata Pak Luhut. Luhut bilang pemutihan itu dilakukan agar perkebunan kelapa sawit yang ilegal itu menjadi taat hukum dan bisa bayar pajak. Dengan informasi ini kita jadi bingung. Kok begitu ya melihatnya? Kita kok jadi mengadopsi ekonomi kapitalis liberal ya? Hal yang ilegal bisa menjadi legal untuk kepentingan pengusaha besar. Kok gitu ya? Bukannya nawacita Pak Jokowi adalah membagi rata kekayaan alam dan tanah kepada rakyat. Kok sekarang malah memberikan tanah negara kepada segelintir pengusaha? Sedih aku. Pengen deh punya pemimpin yang berani melindungi hutan, mengatur tambang dan perkebunan sawit. Sebab tanah air bukan untuk memperkaya oligarki orang super kaya, tapi untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Peace. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.